Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'na ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin aw kama qala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Syukur yang tidak hanya kita ucapkan dalam lisan kita, tapi kita iringi dengan mahabbah dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk amal-amal nyata kita. Semoga dengan syukur kita Allah tambahkan kenikmatan dan anugerahnya untuk kita semuanya. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Takwa yang bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan maksiat di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah Jumat yang pertama di tahun 2022. Itu artinya usia dan umur kita bertambah dibandingkan tahun yang lalu. Dengan bertambahnya umur kita, dengan bertambahnya usia kita, berarti jatah kita untuk hidup di dunia ini sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, ketika usia kita bertambah, ketika umur kita bertambah, apakah tumbuh dalam diri kita kesadaran bahwa kesempatan kita untuk tinggal di dunia ini sudah tidak lama lagi? Ataukah sebaliknya, justru yang tumbuh dalam diri kita ini adalah banyak angan-angan, dan termasuk adalah harapan kita supaya diberikan umur yang panjang dan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnan. Ketika manusia itu usianya bertambah, ketika umurnya bertambah, maka bertambah pula bersamanya dua hal: hubbul mali wa tulil umri. Tumbuh di dalam dirinya angan-angan, harapan terhadap dunia. Harapannya terhadap dunia itu semakin bertambah, bahkan keinginannya untuk dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala juga bertambah. Makanya tidak ada di antara kita ketika ada orang yang mengatakan semoga panjang umur, tidak ada yang tidak suka, semuanya suka. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa tidak semua yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti membawa kebaikan, belum tentu. Karena itu sangat tergantung dari apa yang dia lakukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya orang yang paling baik itu seperti apa ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah kalau dia diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amalnya juga baik. Itu baru baik. Tapi ketika Nabi SAW ditanya orang yang paling buruk yang seperti apa, maka beliau mengatakan, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk itu adalah ketika dia diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru amalnya buruk. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah. Jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita hari ini, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Seperti yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Sampai ketika kematian itu datang menghampiri salah seorang di antara mereka. Qala rabbirji'un. Maka dia mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, tolong kembalikan aku ke dunia.
Dia minta supaya dikembalikan ke dunia. Dia sadar. Kapan itu? Ketika kematian sudah menghampiri dirinya. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia punya alasan kenapa dia ingin kembali ke dunia. Katanya supaya aku bisa beramal soleh dulu yang pernah aku tinggalkan pada saat aku masih segar bugar, masih sehat. Apakah mungkin itu? Tidak. Kala, kata Allah, tidak. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan di mulut saja. Karena kalau betul-betul itu adalah ucapan yang berasal dari lubuk hatinya, tentu pada saat dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan ingat, di belakang orang yang sudah meninggal itu ada barzakh. Ada ruang pembatas yang menghalangi manusia yang sudah meninggal itu untuk kembali ke dunia lagi, tidak bisa. Maka harus kita manfaatkan waktu, usia yang diberikan oleh Allah SWT ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Kalau kita menyesal di dunia ini, maka insya Allah masih ada faedahnya, ada manfaatnya, sehingga kita punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita menyesal pada saat kematian itu sudah datang menjemput kita, maka itu tidak ada gunanya. Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu maha luas kasihnya, rahmatnya maha luas, sehingga siapapun hambanya yang meminta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, ma lam yughargir, selama nyawa itu belum ada di kerongkongan, belum ada di tenggorokan kita. Maka harus kita manfaatkan waktu dan kesempatan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Bagaimana caranya? Segerakan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman itu menyegerakan amal solehnya, agar dia bersegera untuk melakukan amal-amal soleh supaya dia mendapatkan derajat taqarrub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dilewatkan begitu saja. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramika. Ketika kita masih muda, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya usia tua. Ketika kita masih muda, diberikan spirit yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua perangkat yang diberikan oleh Allah dalam tubuh kita masih normal semuanya. Telinga kita, mata kita, lisan kita, semuanya masih normal. Jangan sampai kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perangkat-perangkat yang diberikan oleh Allah dalam tubuh kita ini sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Ketika kita mau baca Al-Qur'an, mata kita sudah tidak mampu melihat dengan jelas huruf-huruf di dalam mushaf itu. Ketika kita ingin mendengarkan tilawah Al-Qur'an, telinga kita sudah tidak berfungsi dengan baik. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa sihhataka qabla maradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakit.
sakit itu banyak menghalangi aktivitas kita. Orang karena flu saja berat untuk datang ke masjid, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk qiyamul lail. Kenapa? Pusing. Apalagi kalau sakit-sakit yang lainnya, sakit yang lebih berat. Maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau bisa kita biasakan dengan amal-amal yang baik. Supaya ketika kita dalam kondisi sakit, kita masih mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan. Kok bisa? Ya, itu kata Nabi SAW. Kata Nabi, orang itu akan dicatat. Uktub li'addi ma'amila bihi fi sihhatihi wa mukimihi, atau wa iqamatihi. Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu pada saat dia sehatnya dan pada saat dia tidak dalam bepergian. Artinya, ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Di antaranya adalah karena kita sakit, karena kita bepergian. Tapi kebiasaan-kebiasaan baik itu yang kita lakukan, kalau kita dalam kondisi sakit dan kita tidak bisa melakukan, kita masih mendapatkan pahala dari kebiasaan kita itu. Wa ghina'aka qabla faqrika. Manfaatkan waktu kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kesempitan dan kefakiran. Kalau kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita baru sadar bagaimana pentingnya kita beramal, tapi kita sudah dalam keadaan kondisi disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro berinfak untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja sudah sulit. Maka ketika kita diberikan kesempatan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya waktu sempit, waktu sibuk. Semua kita diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari, satu malam itu 24 jam sama. Artinya, kalau ada orang yang bisa tilawah Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa sholat sunnah, bisa zikir ba'da sholat, bisa sholat malam, mestinya kita juga bisa. Tapi ternyata ada orang yang terlalu sibuk dan kita tidak tahu apakah betul dia sibuk. Sampai-sampai sholat saja itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Kalaupun dia sholat berjamaah, maka dia tidak sempat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alasannya apa? Sibuk. Pada jatah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Maka di antara para ulama itu menyarankan, luangkan waktumu untuk ibadah dan baca Al-Quran. Maka ibadah dan baca Al-Quran itu akan menjadi sarana diluangkan waktumu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kita rajin ibadah, kita rajin baca Al-Quran, kemudian waktu kita habis, enggak. Justru bisa jadi dengan kita rajin ibadah, kita rajin membaca Al-Quran, waktu kita diluangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan waktu hidup kita di dunia ini sebelum datangnya kematian. Karena yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian yang datang kepada kita kapan saja tanpa kita undang. Dan dia tidak membedakan berapa usia kita. Apakah kita masih muda ataukah kita lanjut usia. Kematian juga tidak membedakan apakah kita orang miskin atau kita orang kaya. Apakah kita orang biasa ataukah pejabat, tidak dibeda-bedakan. Kalau sudah datang waktunya, kematian akan mendatangi kita. Bahkan kematian juga tidak membedakan kita. Apakah kita dalam kondisi sakit
Ataukah kita dalam kondisi sehat-sehat saja? Ada orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mati-mati. Tapi ada yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala segar bugar, tapi ternyata tiba-tiba besok sudah tidak bersama dengan kita. Karena itulah kita harus memanfaatkan waktu hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan meremehkan kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun. Kebaikan misalnya ketika kita menganggap remeh, kita menganggap sepele, maka bisa jadi kita tidak mau melakukan kebaikan itu karena kita anggap remeh, kita anggap kecil. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi perkara yang kita anggap remeh, kita anggap sepele itu ternyata bisa menjadi sebab kita mendapatkan derajat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada kalanya seorang hamba itu bertutur sepatah dua patah kata, dan kata-kata itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, tapi dia tidak pernah terfikirkan bahwa kata-kata itu akan berdampak besar pada dirinya. Tapi faktanya adalah rafa'allahu biha darajat. Ternyata Allah mengangkat dia derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya sepatah dua patah kata yang tidak pernah dia pikirkan dampaknya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya sebelah biji kurma. Berapa harganya sebelah biji kurma? Kalau satu biji kurma itu harganya 1.000, sebelahnya itu berarti hanya 500 rupiah. Kecil. Yang kadang-kadang kita anggap sepele, ternyata itu menjadi sebab seseorang itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah menganggap remeh hal-hal kecil, apalagi itu adalah hal kebaikan. Hal yang buruk juga demikian, jangan pernah kita anggap remeh. Ketika kita meremehkan keburukan itu karena sepele, karena kecil, kita tidak tahu ternyata itu menjadi sebab kita terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga mengingatkan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada kalanya seorang hamba itu bertutur kata, sepatah dua patah kata, tapi apa yang keluar dari lisannya itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, dia tidak pernah berpikir bahwa yang keluar dari lisannya itu akan berdampak besar pada dirinya. Tapi faktanya kata Nabi SAW, yahwi biha ila jahannam. Ternyata perkara kecil itu bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karena itulah orang mukmin kata Nabi SAW jangan pernah menganggap remeh yang namanya dosa. Karena itu beliau mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali. Orang mukmin itu memandang dosa, memandang keburukan, seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung. Yakhafu ayyaqa alaihi, dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu akan runtuh dan ngubur dirinya. Artinya terkubur dengan dosa dia, terkubur dengan keburukan-keburukan yang dia anggap sepele tadi itu. Makanya orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman menganggap dosa itu seperti tumpukan gunung yang luar biasa itu, yang tinggi, yang kapan saja siap menimpa dirinya. Maka dia khawatir, tidak menganggap remeh. Tapi berbeda dengan orang yang biasa melakukan dosa. Kata Nabi SAW, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin. Orang yang biasa melakukan dosa menganggap remeh dosa itu seperti orang yang melihat lalat marra ala anfihi, lalat yang hinggap di hidungnya, dia tepis begitu saja, seakan-akan tidak ada artinya.
Padahal kata Nabi SAW, bisa jadi itu menjadi dosa-dosa yang akan menumpuk dirinya, yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan merenungi usia dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga membuat kita semakin menyadari betapa pentingnya kita melihat kembali apa yang kita lakukan hari-hari kemarin. Kalau yang kita lakukan kemarin itu adalah hal-hal yang baik, mari kita istiqomahkan, kita tingkatkan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang kita lakukan di hari-hari kemarin itu adalah hal-hal yang buruk dan maksiat, maka mari kita segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memperbaiki amal-amal kita. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengisi sisa-sisa usia kita ini dengan amal-amal terbaik kita sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah qad amarakum an tusallu ala nabiyyikum haitsu yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'a minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.